Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas soal-soal pilihan ganda materi PJOK tingkat SMP. Ya, mari kita sama-sama untuk mempelajarinya. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Gerakan yang dominan dilakukan dalam permainan bola basket adalah A. Menggiring bola, B. Melempar bola, C. Menendang bola, D. Menangkap bola. Dalam permainan bola basket, mari kita bahas. Kalau misalkan untuk permainan bola basket di sini, kalau menendang ini adanya di dalam sepak bola. Gerak dominan dalam sepak bola adalah menendang. Kemudian kalau untuk menangkap, ini bukan termasuk gerak dominan, ya, karena tidak akan mungkin menangkap kalau tidak disertai dengan melempar. Kemudian menggiring. Menggiring di sini juga bukan termasuk gerak dominan. Baik itu sepak bola maupun basket, ini bukan termasuk gerak dominan. Sehingga jawabannya adalah melempar bola. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 2. Pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk memukul shuttlecock dengan keras, menukik tajam ke arah daerah lawan. Ya, udah jelas ini ada kata-kata menukik tajam, kemudian ada juga keras ke arah daerah lawan, ya. Maka disebut dengan apa itu? Kalau servis adalah pukulan pertama untuk memulai sebuah permainan dalam bulu tangkis. Kalau drop shot adalah pukulan dengan cara ke depan daerah lawan, ya, tidak begitu keras dan juga tidak pelan. Kemudian untuk pukulan drive ini pukulan yang lumayan keras tapi lurus, datar pukulannya, sehingga jawabannya adalah pukulan smash. Ya, pukulan smash ini jawabannya. Kalau pukulan smash adalah pukulan menukik tajam, tujuannya adalah untuk mendapatkan poin. Oke, kemudian ada nomor 3. Pada gerakan jalan cepat, posisi tangan harus. Nah, kalau untuk jalan cepat, posisi tangannya seperti apa? Oke, pertama kita bahas satu-satu lagi ya. Ditekuk 90 derajat dan diayun ke depan, dada bergantian. Dah, ini masih betul jawabannya. Ditekuk 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti lurus. Bayangkan tangannya lurus. Kemudian bergerak. Itu tidak mungkin. Diluruskan di samping badan. Ini sama dengan yang ini. Ini sama dengan yang ini, mirip jawabannya. Kemudian ada salah satu yang menapak ke tanah. Nah, kalau ada salah satu yang menapak ke tanah ini bukan dari posisi tangan, tapi ini adalah gerakan kakinya dalam gerak jalan cepat, yaitu harus ada salah satu yang menapak ke tanah. Sehingga jawabannya adalah A. Ya, jalan cepat posisi tangannya harus membentuk sudut derajat 90 dan diayunnya bergantian ke depan dada. Oke, kemudian selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 adalah berikut ini yang termasuk gerakan dalam permainan bola basket. Adalah melempar, menangkap, mengontrol. B. Mengontrol, memukul, menggiring. C. Menangkap, menggiring. D. Menggiring, mengontrol, menembak. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau untuk melempar dalam bola basket, betul. Menangkap juga betul. Nah, mengontrol ini salah. Mengontrol biasanya ada dalam permainan sepak bola. Ya, jadi yang mengontrolnya kita silang dulu. Mengontrol lagi kita silang. Nah, memukul ini adanya di dalam permainan bola voli. Ya, ini juga berarti salah. Kemudian menggiring iya betul, ini ada. Kemudian menangkap juga tadi ada, sudah dijawab. Menangkapnya ada 2 ini di sini. Dan menggiring juga betul, dan menembak juga betul. Nah, sehingga mana nih yang banyak, yang semuanya checklist, semuanya benar, yaitu jawabannya C, walaupun menangkapnya ada 2. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Gerak dasar dalam permainan bola voli yang memiliki tujuan untuk membendung serangan lawan. Ya. Oke. Ini adalah kata kuncinya, membendung serangan lawan. Serangan lawan dalam bola voli itu biasanya disebut dengan smash. Ini. Tapi berarti bukan ini jawabannya.
ya. Pembendungan serangan lawan biasanya berhubungan dengan smash. Jika ada smash, baru bisa melakukan pembendungan serangan lawan. Yaitu namanya adalah bukan passing atas. Passing atas adalah mengumpan dengan kedua tangan di atas kepala. Kemudian servis adalah pukulan pertama untuk memulai permainan, ini disebut dengan service. Berarti bukan juga jawabannya. Jadi jawabannya adalah block. Ya, oke. Selanjutnya kita ke nomor 6. Di bawah ini termasuk ke dalam pukulan dalam tenis meja. Oke, untuk tenis meja, walaupun ini permainan ini mirip dengan bulu tangkis, teknik-teknik dasarnya, tapi ada perbedaan juga. Yang termasuk ke dalam pukulan dalam tenis meja, ini kata kuncinya, pukulan. Ya, drive pukulan, iya pukulan. Stand pukulan, ini bukan pukulan. Jadi untuk stand bukan pukulan. Stand adalah posisi berdiri. Sehingga untuk memudahkan dalam permainan tenis meja ya. Footwork juga ini bukan pukulan. Ya, jadi mana jawabannya yang betul, yang semuanya tidak ada silangnya ini. Drive betul pukulan, block juga pukulan dalam tenis meja, dan push juga pukulan dalam tenis meja. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Berikut ini yang termasuk sikap badan pada lompat jauh ketika melayang di udara. Oke, kata kuncinya adalah sikap badan pada lompat jauh ketika melayang di udara. Ya, pertama adalah sikap tengadah berjalan di udara menggantung, B sikap menggantung tengadah jongkok, C berjalan di udara jongkok tengadah, D jongkok berjalan di udara menggantung. Perlu diketahui sikap ketika melayang di udara pada lompat jauh yang mesti kalian ketahui di tingkat SMP itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah sikap jongkok. Nah, ini sikap jongkok, ini betul. Kemudian sikap berjalan di udara betul, sikap menggantung betul. Yang tengadah ini tidak ada. Ya, tengadah ini tidak ada. Jadi kalau misalkan ada yang tengadahnya berarti ini salah. Ini juga salah. Ya, berarti mana yang semuanya benar? Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini adalah materi kebugaran jasmani. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah, kalian bisa lihat di situ pengertian dari kebugaran jasmani yang benar, kita bahas satu-satu. Kemampuan A ya, untuk jawaban A kita lihat. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan, nah ini kata kuncinya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kemudian ya ini jawabannya adalah A. Kenapa tidak B? Karena tidak B ini adalah kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari dan menimbulkan. Nah ini dan menimbulkan, bukan tanpa. Tidak ada kata dan, berarti ini salah. Kenapa nggak C? Kemampuan tubuh dalam melakukan sedikit kegiatan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Nah ini kata kuncinya, ini salah berarti. Kenapa tidak D? Kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai kegiatan fisik yang menyebabkan dirinya lelah. Menyebabkan dirinya lelah, ini salah. Dan tak bertenaga kembali sehingga memerlukan waktu istirahat yang lebih lama. Berarti ini bukan kebugaran ya, kebugarannya jelek. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 9. Untuk nomor 9 ini, tujuan dari variasi gerak menyundul bola dalam permainan sepak bola. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah A, dengan mudah mengawali serangan, mencetak gol, menghalau serangan lawan di area pertahanan ketika bermain bola. Mengawali serangan, mencetak gol, menghalau serangan di area pertahanan ketika bermain bola-bola atas. Nah ini kata kuncinya, bermain bola-bola atas. Berarti jawabannya adalah A. Kenapa tidak B? B adalah pemain dengan mudah membawa bola mendekati jarak sasaran melewati lawan. Ini biasanya masuk ke dalam tekniknya adalah variasi gerak menggiring yang untuk mendekati sasaran. Biasanya ini menggiring atau disebut dengan dribble ya, dribble. Kemudian
Kalau yang C ini, pemain dengan cepat mengarahkan bola sesuai keinginan tanpa banyak hambatan. Ini juga termasuk ke dalam variasi gerak menendang. Ya, kalau yang ini menendang, ini menendang. Dan ini juga sama, pemain dengan mudah mengendalikan bola sehingga mudah untuk diarahkan ke sasaran. Ini juga sama disebut dengan menendang. Ya, jadi jawabannya adalah tadi adalah yang untuk karena menyundul bola. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10. Di nomor 10 ini soalnya adalah latihan stance dalam dalam tenis meja, mempunyai tujuannya untuk apa sih stand itu. Di dalam tenis meja itu ada stand. Ya, sama dengan mirip ini yang membedakan dengan bulu tangkis ya, stand ini hanya ada di tenis meja. Jadi yang pertama adalah A, untuk memudahkan pemain untuk bergerak pada saat bola datang. B, untuk memudahkan mengarahkan bola kembali ke daerah lawan. C, untuk menyangga tubuh agar dapat bergerak dengan mudah untuk ke arah. D, untuk menyerang dan mematikan lawan. Kita bahas satu-satu. Ingat, kata kuncinya adalah stand dalam tenis meja. Untuk menyerang dan mematikan ini adalah tujuannya dari smash ya, pukulan smash. Kalau untuk memudahkan bergerak saat bola datang, ini adalah masuknya ke dalam footwork. Yang A ini adalah footwork. Yang B, untuk memudahkan mengarahkan bola kembali ke daerah lawan, ini masuknya ke dalam pukulan. Ya, yang benar adalah jawabannya adalah C, untuk menyangga tubuh agar dapat bergerak dengan mudah ke segala arah. Ya, menyangga tubuh. Baik, lanjut kita ke nomor 11. Manfaat dari latihan variasi footwork dalam bulu tangkis. Nah, ini footwork. Footwork perlu kalian ketahui tidak hanya ada di dalam bulu tangkis tapi juga ada di dalam tenis meja. Untuk manfaat latihan variasi footwork dalam bulu tangkis, tujuannya adalah untuk apa? Pertama, A, untuk memudahkan dalam memulai permainan. Ini apa? Ini adalah service, manfaat latihan variasi service. Yang kedua, B, untuk memudahkan bergerak ke segala arah. Ini jawabannya yang betul, yang B. Kenapa tidak C? C, untuk mendapat pukulan yang kuat dan keras. Ini adalah pukulan apa? Iya, betul, pukulan smash. Dan yang D, untuk memudahkan menyerang dan mematikan lawan. Ini juga sama, menyerang dan mematikan lawan ya. Ini sama dengan smash juga. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 11 ini B. Lanjut, sekarang kita ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini masih tentang bulu tangkis. Latihan smash dalam permainan bulu tangkis mempunyai tujuan. Tadi sudah kita bahas ya, yaitu untuk menyerang dan mematikan lawan. Kenapa tidak A? Kenapa tidak B? Kalian sudah bisa membedakan dari B. Ini A, ini untuk memudahkan pemain untuk bergerak pada saat bola datang. Ini adalah footwork. Kemudian memudahkan mengarahkan bola kembali ke ini dalam pukulan. Menyangga tubuh ini adalah stand ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 13. Untuk nomor 13 ini, start yang dilakukan oleh seorang pelari sprint adalah, sudah tahu ya kalau pelari sprint menggunakan start apa? Startnya adalah start jongkok ya. Memposisikan badan di belakang garis start dengan cara berjongkok. Posisikan badan di belakang garis start dengan cara setengah berdiri, ini salah. Posisikan badan di belakang garis start dengan cara berdiri tegak, ini juga salah. Memposisikan badan di belakang garis start dengan cara jongkok. Di belakang garis start dengan cara setengah jongkok, ini salah. Jadi berjongkok. Kalau misalkan berdiri tegak ini biasanya dilakukan untuk start jalan cepat. Oke, lanjut kita ke nomor 14. Nomor 14 ini soalnya adalah cara melakukan variasi gerak memegang peluru pada tolak peluru adalah peluru A, pegang peluru meletakkan pada telapak tangan. B, pegang peluru menggunakan jari jempol dan telunjuk. Ini udah otomatis kurang tepat jawabannya yang ini, yang B. Bukan hanya jempol dan telunjuk yang dilakukan. Kemudian yang C, pegang peluru menggunakan jari jempol dan kelingking, bisa dibayangkan juga ini bukan. D, pegang peluru dengan meletakkan pada pangkal-pangkal jari. Nah, ini biasanya terkecoh antara ini dan ini jawabannya.
Tapi untuk yang lebih tepatnya adalah diletakkan di pangkal jari. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang ini salah. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Tujuan variasi gerak awalan tolak peluru adalah, tujuannya apa ya? Kita bahas. Variasi awalan, ini adalah kata kuncinya, awalan pada tolak peluru. Berarti cari jawabannya yang kira-kira mengacu kepada awalan. A. Menjaga posisi badan agar tidak meluncur ke luar lapangan. Ini merupakan tujuan dari variasi gerak apa? Variasi gerak lanjutan. Ya, berarti bukan ini. Gerak lanjutan pada tolak peluru. Mendapatkan tolakan yang jauh. Ini adalah tujuan variasi gerak ketika menolak pada lompat jauh. Berarti bukan ini. Kemudian yang C juga memperoleh nilai yang tinggi, ini bukan, sama sekali bukan masuk ke dalam tujuan variasi gerak. Kemudian jawaban yang D, mendapat awalan tolakan yang baik. Nah, ini ada sama jawabannya, awalan-awalan, berarti jawabannya adalah yang. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16 ya. 16 ini salah satu hal terpenting dari gerakan lengan renang gaya dada dan gaya bebas adalah, jadi ini kata kuncinya adalah gerakan lengan ya, renang gaya dada dan juga renang gaya bebas. Jadi mencakup kedua-duanya ya. Jawabannya yang mana ya? Yang terpenting dari gerakan lengan untuk renang gaya dada dan gaya bebas, jawabannya adalah dari keempat ini yang paling benar adalah jawabannya yang D. Kenapa yang D? Yang D ini adalah mencakup dari gerakan lengan gaya dada dan lengan gaya bebas. Jadi jari-jari harus dirapatkan ketika berenang. Supaya apa? Supaya air yang di kayuhnya itu semakin banyak atau semakin besar sehingga laju badannya akan semakin cepat. Ya, seperti itu. Sehingga jawabannya tadi adalah yang D, merapatkan jari-jari sapi air. Kemudian lanjut kita ke nomor 17. Oke, nomor 17. Dalam melakukan gerakan lengan renang gaya bebas terdapat beberapa fase. Salah satunya adalah fase recovery. Fase recovery dalam gerakan lengan gaya bebas adalah, oke kita bahas ini. Masih ingat dengan fase-fase gerakan lengan gaya bebas? Pertama ada fase pull, ada fase push, ada fase recovery, fase entry, lagi ya masuk lagi. Kita bahas. Kalau kenapa tidak A? Kenapa ada A di sini berdiri dengan kedua tangan lurus ke depan? Ini adalah fase awal, disebut dengan fase awalan ya. Kemudian yang B, salah satu tangan ke bawah dengan siku ditekuk. Salah satu tangan ke bawah dengan salah satu siku ditekuk. Ini merupakan fase apa? Fase pull. Tarik ya. Kemudian ada dorong tangan sejauh mungkin ke belakang hingga tangan lurus. Ini dimasukkan ke dalam fase push. Ada kata-kata dorong tangan. Dan yang terakhir adalah D, angkat siku keluar air hingga telapak tangan berada di atas air. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D, angkat siku keluar dari air hingga telapak tangan berada di ini keluar. Recovery, pastinya fase recovery. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 18. Roll dalam senam lantai adalah A, gerakan mengguling atau menggelinding ke depan. B, gerakan mengguling atau menggelinding ke belakang, ini disebut dengan back roll. Kemudian gerakan mengguling atau menggelinding ke samping, ini tidak ada dalam senam lantai. D, gerakan mengangkat tubuh dengan kedua tangan dan kaki sebagai tumpuan. Gerakan mengangkat tubuh dengan kedua tangan dan kedua kaki sebagai tumpuan, ini disebut dengan apa? Ya, sikap kayang. Berarti bukan, yang ditanyakan adalah roll. Berarti jawabannya adalah A. Kalau ini sudah pasti bisa semuanya menjawab gampang ya. Seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke nomor 19, back roll. Nah, ini kebalikannya, back roll. Berarti guling belakang. Berarti jawabannya adalah mana? Oke, kita bahas. Kalau gerakan mengguling ke depan ini disebut dengan roll depan atau roll. Kemudian gerakan mengangkat dan menahan tubuh ke belakang. Mengangkat dan menahan tubuh ke belakang, ini bukan. Ya, ini mengecoh nih. Belakangnya ada ke belakangnya. Dan ini juga C, gerakan mengguling atau menggelinding ke belakang. Ini juga sama ada ke belakangnya. Ini hati-hati mengecoh. Jadi jawaban yang benar adalah ini. C. Kenapa nggak D? D, gerakan mengangkat tubuh dengan kedua tangan sebagai tumpuan. Ini tadi adalah
disebut dengan gerakan sikap kayang, ya, kayang. Ini bukan, salah. Kemudian yang nomor 20 atau nomor terakhir yang akan kita bahas adalah terjadi pergaulan bebas diakibatkan oleh banyak faktor. Berikut ini yang bukan termasuk salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas. Di sini yang bukan termasuk, ingat, jangan sampai terkecoh, hati-hati dalam membaca soal. Bukan termasuk, ya. Jadi yang tidak termasuk faktor terjadinya pergaulan bebas. A. Pergaulan yang tidak ada batasan-batasannya, ini termasuk faktor pergaulan bebas, ya. Pergaulan yang benar sesuai aturan, kita lewat dulu. C. Kurangnya pengetahuan tentang reproduksi, ini juga menjadi faktor terjadinya pergaulan bebas. D. Kurang pemahaman nilai moral dan keimanan, ini juga faktor pergaulan bebas. Sehingga jawabannya adalah yang bukan termasuk pergaulan yang benar dan sesuai aturan. Kalau pergaulan sudah sesuai dengan aturan dan benar, insya Allah tidak akan terjadinya pergaulan bebas. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas 20 soal saja dulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya atau bagian kedua. Ya, untuk itu silahkan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh boleh sampaikan pertanyaan kalian melalui komen-komen di bawah ini, melalui di aplikasi ini. Silahkan isi komentarnya, sebutkan nama, kemudian tanyakan apa yang kurang pahamnya, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, ini merupakan salah satu ikhtiar kita, apalagi ini soalnya bermanfaat sekali untuk latihan US SMP, ya, untuk materi Penjas. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.